Batik Lavela itu dimulai sejak tahun berapa? Tahun 2010. Oh, 2010. Kalau penjualan mah dari 2008 juga udah mulai menjual, cuma kalau produksi sendiri ya 2010. Sampai saat ini Bu udah berapa banyak pekerjanya atau karyawannya Bu? Kalau misalnya yang borongan itu ya lumayan, kalau dibutuhkan ya ada gitu kan ya. Kalau misalnya yang tetap 13 orang. Bisa sedikit ceritakan nih apa yang menginspirasi Ibu untuk memulai usaha batik nih? Terutama mah ya kalau misalnya itu karena ada peluang. Awalnya itu ya lihat peluangnya bagus di batik ya, jadi ibu terjun ke situ. Terus juga memang ibu senang batik, anak-anak bisa menggambar, bisa ngedesain. Nah, jadi akhirnya klop gitu ya. Jadi akhirnya ibu membuka batik. Dulu mah menjualkan punya orang kan. Jadi bawa produk punya orang. Awalnya, cuma lama-lama ya masa ya kalau misalnya harus bawa punya orang terus gitu. Kalau kita selagi kita bisa mampu terus juga ya ada. Nah Bu, untuk pemasarannya sampai kemana saat ini? Sudah sampai mana? Sampai kemana ya, yang terutamanya mah yang nasional ya, nasional, regional apalagi gitu ya. Tapi kalau misalnya yang hanya apa ya, sedikit-sedikit gitu lah, mulai udah ekspor. Jadi selain pesanan yang banyak itu juga bisa pribadi gitu ya. Kalau misalnya ke Malaysia udah biasa gitu ya, Malaysia sampai terus keluar ya. Kalau misalnya kita kalau yang nasionalnya ke Batam, yang jauhnya ya ke Batam, ke Makassar, ya Sulawesi provinsi. Ya. Bu, kalau motif-motifnya itu kan ciri khas Kesumbedangan. Itu terinspirasi dari mana Bu? Soalnya dilihat kan ya pada unik gitu ya. Jadi gini kan ya, memang kalau Sumedang itu punya ini ya, punya keraton ya, terutama ya budaya Sumedang itu pusat budaya. Jadi akhirnya kita mengambil dari sana, dari keraton Sumedang Larang. Terus juga yang udah ada tadinya juga udah ada yang diperbukan. Ya, jadi udah ada motif-motif sebelumnya ya. Dan memang kan ibu bukan pemula kan, bukan yang awal gitu. Jadi itu nuruti itu. Terus kita berkreasi ya karena karena pusat budaya, jadi kita mah bisa misalnya di sini di Rancakalong ada Tarawangsa, ada jadi bisa digambarkan desainnya gitu. Jadi akhirnya ngambil dari situ, dari seni, dari selain inspirasi dari desainer sendiri, bisa juga yang pesan request gitu bisa. Betul. Untuk prosesnya sendiri Bu, membatik ya, itu berapa lama? Proses belajar? Enggak, proses pembuatannya, produksinya gitu. Tergantung ya, tergantung motifnya. Kalau misalnya nantinya rumit terus banyak warna, terus banyak corak gitu. Desainnya rumit gitu, itu bisa nyampe ibu kalau yang di sini ya, yang harganya hanya paling 1.200.000 paling tinggi ini ya di ibu 1.200.000. Itu teh pengerjaannya teh hampir 1 bulan ya, sebulanan lah gitu. Kalau misalnya yang segitu, harga segitu. Tapi kalau misalnya kebanyakan permintaannya batik tulis tapi yang semi aja, yang misalnya harganya 250, 300 kayak gitu, itu mah 2 hari selesai. Lebih cepat ya. Kalau yang unik itu lebih lama lagi prosesnya. Karena kan ditunda gitu ya. Jadi batik itu nggak sekaligus harus selesai 1 lembar, enggak. Jadi misalnya 1 orang megang 5 lembar gitu ya. Nah jadi 5 lembar itu teh misalnya ini harus ditunda dulu misalnya 3 hari. Itu kan kerjakan yang ini gitu ya, kayak gitu kalau batik. Nah, bisa langsung proses selesai. sendiri itu teh apa saja dari awal sampai akhir teh, apa saja prosesnya, gimana saja dari awal pertama ini gitu. Awalnya ya nyediain kain dulu, kain mori disebutnya ya, mori. Kalau misalnya untuk batik tulis ya itu biasanya pakainya Primissima, ada juga Primissima itu macam-macam ya, ada yang kualitasnya paling tinggi gitu, ada yang bagus, ada yang ini. Terus kalau misalnya udah seperti itu, nanti kita sediain desainnya. Nah, udah sedia desain, nanti diteplakan ke kain itu, dipola. Jadi pakai tulis tangan dulu ya, tulis paslot gitu ya. Lama-lama terus pakai canting tulis.
dicanting. Nah itu kan jadi lamanya tuh seperti itu. Beda dengan yang cetak ya. Iya, Apalagi ceplok gitu sebentar. Tapi kalau jadi misalnya kebanyakan di rumah nulis, yang di itu tangan ya di sini. nah, misalnya yang nulis, misalnya ada satu motif tapi untuk 3 orang, tapi dikerjakan itu sama 3 orang, tentu ada bedanya. Iya pasti tiap tangan beda ya hasilnya Iya, gitu. itu. Nah, Bu, untuk karyawan sendiri ini apakah dari daerah di Indonesia atau ada yang dari luar? Kebanyakan dari daerah sini. Nah, jadi di sini itu Memberdayakan yang dekat di gitu, sini yang ada. itu semuanya itu ada 16 orang 16. yang di sini yang udah pinter lah ngebatik ya. Ya. Kalau misalnya selainnya misalnya tukang jahit, terus juga tukang celup, yang nyelupnya yang ngewarna itu dari luar sini, tapi orang Sumedang. Membuat batik itu kan harus belajar dulu. Nah, apakah itu ada pelatihan formalnya atau gimana Ibu? Di sini dia nyediakin ya. Jadi kan kita juga menyediakan pelatihan ya, LPK, LKP kan kita ya. Jadi nantinya ada pelatihnya. Ada pelatihnya, ada yang mau serius sampai selesai sampai bisa, ada juga yang pengenalan ya kalau untuk anak-anak, jadi bisa kalau anak-anak sekolah juga sering ada yang ikut pelatihan itu sampai bisa gitu minimal kalau itu bisa dasar ya, Ya, kalau dasarnya misalnya bisa itu. sampai mahir mah ibu Itu juga belum mahir sampai sekarang. ya, gitu. Dasarnya aja gitu Padahal berapa kan lama? itunya lama Kalau ya. rata-rata di sini pelatihan berapa lama itu? Kalau latihan hanya pengenalan 5 jam juga bisa ya. Kalau untuk pengenalan jadi bisa Praktek, untuk satu lembar sapu tangan atau gitu ya, Ya. atau misalnya satu lembar taplak meja kayak gitu. Hanya waktunya segitu gitu ya waktunya. Tapi kalau misalnya kita pengen ini mahir memang kebiasaan ya, karena begitu lama-lama kan sering kayak itu nantinya jadi lama-lama mahir gitu. Cuma kalau misalnya yang praktek di sini rata-rata kalau yang nantinya bisa untuk tahap dasar untuk bisa bikin baju sendiri aja ya. Nah, itu 1 minggu udah. Kebanyakan itu yang pelatihan itu yang apakah yang anak sekolahan gitu enggak atau yang Anak sekolahan kebanyakan ya. Sekarang juga kan yang minta misalnya dari sekolah rata-rata ada yang kita yang datang ke sekolah misalnya ngajar 300 orang gitu ya. Itu yang masa-masa seperti itu ya. Ada juga kebanyakan yang ibu-ibu PKK. Oh iya. Nah, sekarang juga ada yang dari Jatinangor, besok mungkin ada dari yang ini ibu-ibu PKK gitu. Terus juga dari jauh-jauh sekarang tuh ada yang dari Cileunyi juga, SLB dari Cileunyi nanti. Berarti mengikuti pemasarannya, mengikuti jadi itunya, kan mungkin medsosnya lihat di gitu. IG, mungkin ya atau nggak tahu ya ada karena Ibu ada juga itu medsos ya. pemasarannya melalui medsos, ada yang Ada. khusus yang pegang gitu. Ada yang dari Bandung ke sini juga. Adminnya. Ya kemarin kan ya misalnya dari Unpad udah biasa ya, dari ini Jepang, orang Jepang kayak gitu. Jadi memang udah terbiasa di sini nih. Ya barangkali cukup ya Bu dari mulai awal dan sampai ke pemasaran karyawan dan proses sampai adanya pelatihan. My sweetheart, where are